Pernah kepikiran nggak sih seperti apa wajah pendidikan kita di masa depan? Nah, baru-baru ini ada peraturan baru yang diterbitkan dan ini bisa jadi jawabannya. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita akan bongkar tuntas isi peraturan terbaru ini yang bakal mengubah cara kita belajar dan mengajar di seluruh Indonesia. Mari kita mulai. Oke, jadi pertanyaan paling mendasarnya kan ini. Apa sih sebetulnya isi dari peraturan baru ini? Perubahan besar apa yang perlu kita semua tahu? Nah, itulah yang akan kita kupas tuntas hari ini. Biar gampang dicerna, kita akan bedah peraturan ini jadi 6 bagian utama. Mulai dari apa peraturannya, prinsip-prinsip intinya, sampai nanti dampaknya buat kita semua itu apa. Ini dia peta jalan diskusi kita. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebenarnya, peraturan apa sih ini? Dan kenapa pemerintah merasa perlu untuk membuatnya sekarang? Ini kunci buat memahami semua perubahan lainnya. Nah, ini dia wujudnya. Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026. Penting untuk diingat, peraturan ini dibuat bukan tanpa alasan loh. Tujuannya adalah biar cara kita belajar di sekolah itu nggak ketinggalan zaman dan bisa terus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Nah, ini poin yang paling penting untuk kita garis bawahi. Peraturan ini tuh bukan soal apa yang harus dipelajari siswa, tapi lebih ke bagaimana proses belajar mengajarnya berlangsung. Jadi fokusnya pada caranya, bukan materinya. Oke, dari dasar hukum, sekarang kita masuk ke jantungnya peraturan ini. Kita akan lihat gimana peraturan ini membangun sebuah filosofi baru untuk suasana di ruang kelas kita. Jadi, semua perubahan ini sebenarnya berpusat pada 3 prinsip utama. Cuma 3 kata, tapi dampaknya besar banget. Apa saja itu? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, berkesadaran. Gampangnya gini, murid itu nggak cuma disuruh hafal rumus, tapi mereka harus paham betul, buat apa sih aku belajar ini? Kesadaran ini yang nantinya bakal mendorong mereka jadi lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Kedua, pembelajaran harus bermakna. Apa gunanya ilmu kalau cuma ada di buku, kan? Nah, di sini pelajaran itu harus nyambung sama kehidupan sehari-hari. Jadi, apa yang dipelajari di kelas bisa langsung dipakai atau dilihat contohnya di dunia nyata. Dan yang ketiga, menggembirakan. Ini bukan lagi sekedar pilihan atau bonus. Menurut peraturan baru ini, menciptakan suasana belajar yang seru, positif, dan memotivasi itu sekarang jadi sebuah standar wajib. Sekarang, mari kita lihat gimana 3 prinsip tadi diterapkan dalam praktek. Kita mulai dari tahap pertama yang diatur oleh standar ini, bagaimana guru merencanakan pembelajarannya. Menurut pasal 5, setiap guru saat membuat RPP atau modul ajar, sekarang wajib memuat 3 komponen ini dengan jelas. Apa tujuannya, bagaimana langkah-langkahnya, dan seperti apa nanti penilaiannya. Semuanya harus terencana. Oke, rencananya udah matang, sekarang gimana pas eksekusinya di dalam kelas? Nah, seperti apa sih suasana kelas yang ideal menurut peraturan baru ini? Mari kita intip. Di pasal 9 itu disebutin semua karakteristiknya. Intinya, kelas itu harus hidup. Nggak ada lagi tuh suasana satu arah di mana guru ceramah dan murid cuma dengerin. Kelas harus jadi tempat yang interaktif, inspiratif, dan aman buat siswa berkreasi. Ini nih yang menurut saya menarik banget. Peran guru itu didefinisikan ulang. Bukan lagi sekedar pengajar, tapi sekarang ada 3 peran utama. Sebagai teladan, sebagai pendamping yang suportif, dan sebagai fasilitator yang membuka jalan bagi siswa untuk belajar. Oke, kita sampai di tahap ketiga. Dan ini bisa dibilang perubahan yang paling fundamental. Cara kita memandang penilaian itu dirombak total. Jadi fokusnya itu geser banget. Kalau dulu kita sibuk ngasih nilai ke murid di akhir, sekarang yang dinilai itu justru prosesnya. Pertanyaannya ganti, bukan lagi berapa nilai murid, tapi apakah cara mengajar kita sudah efektif? Terus, gimana cara menilainya? Jawabannya ada di pasal 15. Alat utamanya ternyata bukan ujian untuk murid, melainkan refleksi diri oleh guru. Jadi, guru secara rutin, minimal sekali per semester, perlu berkaca dan mengevaluasi proses mengajarnya sendiri. Tapi refleksi ini bukan berarti guru merenung sendirian ya. Justru sebaliknya, ini adalah proses gotong royong yang melibatkan masukan dari rekan guru, kepala sekolah, dan yang paling penting, dari murid itu sendiri. Keren kan? Oke, setelah kita bedah semuanya dari awal sampai akhir, jadi apa sih kesimpulan besarnya? Apa dampaknya buat kita semua? Mari kita rangkum poin-poin kuncinya. Nah, ini dia rangkuman pergeseran besarnya.
Dari fokus ke konten, sekarang ke proses. Dari menilai hasil akhir, sekarang merefleksikan perjalanannya. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tapi jadi fasilitator. Dan yang terakhir, penilaian itu bukan kerja sendiri, tapi kolaboratif. Ini benar-benar sebuah paradigma baru. Peraturan ini pada akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Kalau dulu tantangannya adalah materi apa yang harus diajarkan, sekarang tantangannya bergeser menjadi bagaimana cara terbaik untuk mengajarkannya. Nah, pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Apakah kita siap